Allahu 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 Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, para ulama, para umara, para hadirin hadirat, para aktivis perjuangan umat Islam, terutama alumni 212, insyaallah siap membela Islam. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di belahan bumi Nusantara semuanya mempunyai semangat yang sama untuk membela Islam. Kalau saja satu ayat dinista, semua umat bangkit, apalagi lebih daripada itu. Memang pertemuan para musuh-musuh Islam di Barat, mereka mengisyaratkan bahwa kalau ingin mengalahkan umat Islam, kata mereka caranya cuma satu: jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Karena itu saudara sekalian, ada tiga kekuatan yang harus menguatkan diri kita selalu. Yang pertama, kekuatan kita karena kita punya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Karena kita punya Allah, tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Hatta Amerika, hatta Rusia. Terus kalian terbukti kekuatan Rusia telah dikalahkan oleh umat Islam di Afghanistan. Hampir-hampir saja kekuatan Amerika dikalahkan oleh umat Islam di Irak kalau Amerika tidak dibantu oleh Iran. Sekarang kemudian Rusia menyerang umat Islam di Syria, juga dibantu sama Iran. Karenanya saudara sekalian, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat itu. Karenanya kekuatan inilah yang harus kita jaga. Seorang analis Fox mengatakan Amerika, Rusia, Cina, India, dan yang lainnya, mereka punya dua kekuatan: kekuatan uang dan kekuatan senjata. Kata analis ini, dan dia bukan orang muslim, dia orang kafir. Sementara kekuatan umat Islam, mereka punya God, mereka punya Tuhan, mereka punya faith, mereka punya iman. Apabila berbenturan antara kekuatan senjata dan uang itu dengan kekuatan iman, maka ini adalah materi melawan ilmateri. Kata analis Fox ini, dia mengatakan, in the end, the winner is Islam. Ujungnya yang menang adalah Islam. Karenanya itu satu kepastian. Inna dina indallah Islam. Karena Allah yang memiliki Islam. Mereka tidak punya itu. Kita punya Allah. Makanya tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Allah, Tuhan yang memiliki langit bumi dan seisinya. Karenanya saudara sekalian, inilah yang kemudian ditanamkan terus oleh kekuatan yang ketiga, yaitu kekuatan yang kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang diutus oleh Allah, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, Al-Quran, dengan membawa petunjuk dan beramal yang saleh untuk mengalahkan semua agama-agama itu. Meskipun banyak orang musyrik yang tidak setuju.
sekalian, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana hubungannya kepada Allah dan bagaimana mengalahkan semua kekuatan itu. Sehingga negeri Jazirah Arabia yang jahiliyah, yang tidak dikenal oleh umat manusia, menjadi pemenang, bahkan mengalahkan Parsi dan Romawi, dua superpower besar waktu itu. Bagaimana kita sekarang sedang mengalami kekuatan besar Amerika dan Rusia. Satu sudah tumbang, tinggal satu lagi Amerika, hampir tumbang, tapi dibantu oleh Iran. Karenanya sekalian, mau tidak mau kita akan dimenangkan oleh Allah SWT. Kenapa? Allah menyebutkan, kata Wallahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Kata Allah, Allah pasti memenangkan agamanya ini dan para rasul yang mengikuti ajarannya. Karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Karenanya sekalian, inilah yang harus kita miliki dan kita teladani Nabi Muhammad untuk memenangkan pertarungan ini. Dan subhanallah, berani-beraninya Ahok itu menista Al-Maidah 51 dan bangkitlah umat Islam. Sekalian, ini baru teriakan Allahu Akbar. Belum lagi kalau umat Islam menyuarakan jihad, habis mereka itu. Karenanya sekalian, inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam ketika umat Islam bersatu. Dan yang bisa menyatukan kita adalah Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Dan inilah yang harus kita teladani, bagaimana kita memenangkan perjuangan ini. Yang ketiga, kekuatan kita ada pada Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan, wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Dialah Allah yang telah mengirimkan kepadamu Al-Quran dan Sunnah dan mengajarkan kepadamu wahai Muhammad SAW apa yang tadi kamu tidak tahu. Sungguh karena Allah kepadamu besar. Inilah sekalian yang diusahakan oleh mereka untuk dijauhkan dari umat Islam. Makanya para ulama menasihatkan 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Berapa? 5 kewajiban kita kepada Al-Quran supaya kita menjadi kekuatan yang real. Insyaallah nanti masalah ekonomi beliau Habib Amr, insyaallah Khalid Amr akan menyampaikan. Saya hanya menguatkan saja dari sisi kekuatan mentalitas. Kita adalah para pemenang. Kalau jiwa kita jiwa pemenang, siapapun lawan kita, kita tidak akan mundur. Allahu Akbar. Karenanya sekalian, kekuatan inilah yang harus kita bangun dalam diri kita masing-masing, keluarga kita, masyarakat kita. 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Yang pertama, yaitu banyak membaca Al-Quran. Jangan ada sehari tidak baca Al-Quran, karena kekuatan kita ada di sini. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka yang masuk pikiran-pikiran negatif, pengaruh setan, hubud dunia, dan yang lain sebagainya. Makanya kalau ingin jiwa kita tenang, kalau ingin rumah tangga kita aman, baca Quran dan selalu baca Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa banyak orang tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah kemudian kalbu mereka terbelenggu? Alhamdulillah, majelis-majelis taklim banyak diadakan di tengah umat ini. Dan yang kita paling membanggakan bahwa ternyata Bekasi adalah pusat berkumpulnya para ustaz terbesar se-Jabodetabek. Jadi di Bekasi ini terkumpulnya ustaz terbesar di se-Jabodetabek. Dan itu adalah kemuliaan bagi Bekasi. Makanya Bekasi harus menjadi contoh bagi tempat-tempat yang lain, bagi kota-kota yang lain. Makanya juga ada satu penelitian menyebutkan semangat juang dari seluruh yang ada di Jabodetabek ini paling hebat adalah semangatnya orang Bekasi. Makanya ini yang harus kita jaga, dan bukan saja sebatas 221, tetapi kelanjutannya bagaimana kita memenangkan kasus Ahok sampai di penjara di pengadilan itu. Makanya kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus kawal terus itu urusan
pengadilan sampai dia jebloskan ke dalam penjara. Ini ada pengacara kita Pak Isman dan kawan-kawan kita yang lainnya sedang mengawal semua itu, dan juga pasukan-pasukan kita yang selalu hadir di dalam acara mengawal di pengadilan. Makanya sekalian, kita udah bincang-bincang dengan para tokoh nasional. Kalau sampai Ahok dilepaskan dari tuntutan menghina Al-Quran, maka akan ada gerakan besar umat Islam. Karenanya siap-siap kita semuanya untuk menyambut kedatangan itu. Meskipun insya Allah mereka tidak berani main-main, karena menurut hitungan secara hukum Ahok tidak akan bisa lepas dari tuntutan hukum. Tapi kalau dia lepas, berarti ada intervensi dari yang lainnya. Maka disitulah umat Islam akan bergerak. Karenanya sekalian, kita saksikan nanti ke depan. Kenapa kok harus Ahok? Sebenarnya Ahok ini hanya pion saja. Di belakang Ahok itu ada siapa? Ada asing dan aseng. Mereka inilah yang sedang menguasai banyak sumber alam kita. 70% kekayaan kita di tangan mereka. Umat Islam yang memerdekakan Indonesia, kita seluruh rakyat ini cuma memiliki 30%. 70% itu dikuasai oleh asing dan asing. Bahkan ketika saya ketemu dengan Pak JK di kantornya, beliau mengatakan, dan saya yakin itu ada datanya, beliau mengatakan bahwa 90% peredaran uang ada di tangan orang-orang non-muslim. Kita harus rebut itu. Kalau perlu, orang-orang Betawi yang tadinya di Jakarta sekarang ke Bekasi, kita balikin lagi, kita kasih apartemen di Jakarta. Reklamasi itu kalau bisa jatuh ke tangan umat Islam, para nelayan dan umat Islam kasih itu. Kasih apartemennya daripada dikasih kepada asing-asing itu, harus ke tangan rakyat Indonesia. Karenanya sekalian, inilah kekuatan yang harus kita rajut, karena kita umat Islam punya 3 kekuatan itu. Kekuatan kita dengan Allah, kekuatan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, kekuatan kita dengan Al-Quran. Makanya jangan lupa terus menggali apa? Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Apa saja yang diajarkan Al-Quran, amalkan. Wa qulu linnasi husna. Kata Allah ketika bicara, bicaralah yang bagus. Kita bicara yang bagus. Kenapa? Orang Muslim itu ibarat seperti lebah. Lebah tidak pernah mengganggu bunga, tidak pernah mematahkan dahan. Lebah hanya datang ke bunga, dia ambil sari batinya, kemudian menghasilkan madu, yang itu adalah obat dan penyembuh buat manusia. Umat Islam seperti itu. Dia datang ke masjid, ngapain sholat? Dia datang ke masjid salim, ngapain? Belajar. Kemudian mereka berangkat bekerja mencari yang halal. Mereka berkumpul dengan keluarga, semua dalam kebaikan-kebaikan. Persis seperti apa tadi? Itulah umat Islam. Tapi jangan kamu macam-macam, wahai orang kafir, menyentuh dan mengganggu yang namanya tawon. Kamu akan dientuk. Macam-macam Amerika. Kalau Amerika itu adalah gajah, kita semuanya tawon. Kita entuk gajah itu, jatuh tuh gajah. Karena sekalian, inilah kekuatan umat Islam. Apa kekuatan yang keempat? Ukhuwah, persaudaraan. Karena dengan persaudaraan inilah tidak mungkin kita bisa dikalahkan. Dan inilah yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam ketika umat Islam bersaudara. Coba kita lihat ini, para tokoh ulamanya, masyarakat aktivisnya berkumpul. Kalau sudah bersatu seperti ini, tidak ada yang bisa menerobos, bisa mematahkan kekuatan umat Islam sekalian. Makanya inilah yang harus kita rawat. Bukan hanya sebatas kekuatan fisiknya kumpul, tapi yang terpenting adalah kalbunya menyatu, badannya menyatu. Kalau ada satu orang berani menyakiti Habib ini, maka kita semua akan membelanya. Makanya saya juga mengucapkan kata-kata kepada musuh-musuh Islam.
Jangan kalian berani-berani menyentuh tokoh-tokoh Islam. Karena kita semua siap untuk membela perjuangan para ulama-ulama kita. Siap semuanya? Allahu Akbar. Karenanya sekalian, inilah yang kemudian ditakutkan oleh musuh-musuh Islam ketika suara ulama bersatu. Ulama tidak punya kepentingan apa-apa. Ulama tidak hanya ingin mendapatkan kejayaan, mendapatkan kursi, enggak perlu. Ulama enggak perlu itu. Ulama senang kalau umat ini maju. Ulama senang kalau umat ini bahagia dunia akhirat. Ulama tidak butuh apa. Karenanya sekalian, inilah yang harus kita kuatkan melalui ukhuwah Islamiyah ini, sehingga insya Allah sebagaimana kemarin sudah terbentuk kekuatan ekonomi umat 212, dan mungkin segera kita akan bentuk di wilayah Pondok Melati kita ini. Sehingga tidak boleh kita lagi melihat orang miskin yang kelaparan di daerah kita. Tidak boleh kita melihat lagi anak-anak muda yang pengangguran. Harus kita kasih jalan bagaimana mereka itu supaya punya pekerjaan. Harus kita adakan itu. Kita bantu mereka. Tidak boleh ada upaya pemurtadan di tengah umat Islam. Pondok Melati ini kita tolak semua itu. Karenanya sekalian, terutama para janda juga jangan membiarkan mereka sendirian. Carikan suaminya. Siap. Haji Kamil setuju? Makanya inilah yang harus kita kemudian menjadikan sesuatu yang nyata. Jangan hanya berhenti lewat ceramah saja. Kita harus berlanjut dengan action, dengan perbuatan. Jangan lagi ada anak-anak kita sekolah di sekolah non muslim. Nanti akan diracuni otaknya oleh mereka. Tidak boleh kita membiarkan keluarga kita kemudian dipengaruhi oleh orang non muslim. Dan itu akan mempengaruhi agamanya. Nanti akan merusak akhiratnya. Kita harus jaga semuanya. Nah, sekalian yang kelima, dan ini tidak kalah pentingnya, apa itu kekuatan dakwah? Kekuatan dakwah. Allah mengatakan kepada Muhammad, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku serukan manusia kepada jalan ini, yaitu apa? Menyerukan manusia ke jalan Allah. Dengan apa? Ala basirah, dengan ilmu yang berlandaskan kepada kenyataan. Ana wa man ittaba'ani, saya dan siapa mengikuti saya. Kita ini sedang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, menghidupkan dakwah. Dan kekuatan dakwah inilah yang menggoncang Amerika dan Eropa, Jepang, Cina, dan dunia barat dan timur itu sekalian. Kenapa sekalian? Dunia barat telah menyimpulkan bahwa ada dua konsep dunia yang gagal mensejahterakan manusia. Konsep yang pertama, konsep kapitalis barat. Ternyata konsep kapitalis barat itu adalah mengorbankan banyak orang untuk segelintir orang. Dan inilah yang sedang dominan di negeri kita sekalian. Kita harus singkirkan mereka dengan Islam. Karena ternyata 70 tahun lebih umat Islam, bangsa Indonesia merdeka, ternyata gap antara orang kaya dan miskin semakin menganga. Kenapa? Karena mereka jauh dari Islam. Ini yang diadopsi justru pemikiran barat, kapitalis liberal barat. Ini yang harus kita geser. Karenanya apa yang terjadi di negeri-negeri barat sekarang digoyang dengan dakwah. Penjara-penjara di Amerika banyak narapidana masuk Islam. Ilmuwan-ilmuwan di Amerika 40% Muslim. Di New York saja ada 240 masjid. Di Amerika Islamic Center berdiri di mana-mana sekalian. Kami waktu di Australia bisa membeli satu gereja kita ubah jadi masjid, menjadi pusat kegiatan umat Islam. Ini bukan main-main. Di Belanda
ada 400 gereja dibeli sama umat Islam, dirubah jadi masjid dan majelis taklim bagi umat Islam. Ini apa? Gerakan dakwah. Begitu pula yang ada di mana? Di Jepang, yang ada di Cina, dan di mana-mana belahan dunia ini. Makanya gerakan dakwah telah merubah keadaan nanti ke depan sekali. Kata Profesor Wehammen adalah mantan duta besar Jerman yang masih Islam, yang mengatakan, menurut saya perkembangan Islam terpesat di dunia akan terjadi justru di Amerika. Quran di Amerika habis cepat dibeli sama orang. Orang ini tahu apa isi Quran itu. Luar biasa sekali. Makanya ini konsep yang sudah gagal. Anda tahu, kalau lihat di Amerika, di Eropa, di Australia, manusianya banyak stres, depresi, banyak yang bunuh diri. Kenapa? Jiwanya kosong. Kenapa? Kehidupan mereka tidak seimbang sekali. Ini konsep pertama, yang mau tidak mau akan gugur dia. Sekarang sedang sekarat. Makanya bank-bank syariah di Eropa semakin tumbuh yang luar biasa. Konsep kedua yang gagal, konsep komunis PKI yang mengorbankan hak-hak individu untuk kepentingan orang banyak, dan ternyata bohong semua itu. Kejahatan PKI sudah kita rasakan di Indonesia. Berapa kali mereka memberontak? 1928, 1948, 1965. Sekarang mereka mau menunjukkan kebangkitannya. No way. Umat Islam harus bangkit untuk menghadang PKI-PKI. Tidak boleh kita biarkan mereka maju, apalagi sampai mereka menguasai negara kita. Allahu Akbar. Karenanya saudara sekalian, dua konsep ini, kata Bernard Shaw, tidak bisa dipertahankan buat umat manusia. Tidak mau, umat manusia harus memegang Islam. Inilah saatnya kita tampil dengan Islam. Amerika memperkirakan dengan segala kekuatan mereka, kekuatan umat Islam akan bangkit di tahun 2020. Tinggal bagaimana kita menyusul kebangkitan itu, semua terletak di tangan kita. Semoga Allah SWT kuatkan kita semuanya, dan jangan mati kecuali dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا